Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla berikan kita taufik dan kesempatan malam yang mulia ini kembali dalam majalisul ilm, dan kita alhamdulillah sudah mulai majlis pertama dari kitab Al-Ahkam Al-Mukhtasar fi Ahkam Al-Udhiyah wa Ashri Dzulhijjah, ringkasan seputar hukum korban dan hukum-hukum 10 pertama Dzulhijjah. Alhamdulillah, semalam kita sudah ambil al-muqaddimah dan juga kita ambil fasal pertama tentang hukum 10 pertama Dzulhijjah. Sebutkan di antara faedah tadi malam. Apa di antara faedah tadi malam? Ayo Sapwan lendang bagi. Menjadikan amalan lebih afdal 10 hari awal Dzulhijjah, menjadikan amalan yang lebih afdal, menjadi lebih afdal. Cod 10 pertama Dzulhijjah paling afdal amalannya. Amal soleh paling afdal, paling dicintai oleh Allah pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Ada faedah lain ini? Bisa bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah, ini diantara nikmat besar. Baik, bagaimana ya cara kita memanfaatkan nikmat di 10 pertama Dzulhijjah? Kemudian dengan melaksanakan al-amal as-shalih. Ada faedah lain, Guru Mukim? Bulan Dzulhijjah mulia karena 2 sebab. Satu, di dalamnya ada ibadah haji. Yang kedua, termasuk bagian dari bulan haram. Barakallahu fikum. Baik, pada kesempatan malam ini akan kita lanjutkan insyaallah taala limadza fuddilat hadhihi al-ayyam atau fuddilat hadhihi al-ayyam ala sairil ayyam. Kenapa 10 pertama ini lebih diutamakan di atas hari-hari lain? Kenapa 10 pertama ini lebih diutamakan di atas hari-hari lain? Fadhal waris. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala limadha fuddilat hadhihi al-ayyam ala sa'ir al-ayyam. Al-awwal li'anna fiha yawmun arafatun. Yawmu arafata. Aywa. Wa huwa yawmun 'azimun ya'tiqu Allahu fihi 'ibadahu min an-nar. Li'anna fiha yawma arafah. Nah. Li'anna
الأول لأن لأن فيها يوم عرفة. نعم. وهو يوم عظيم يعتق الله فيه عباده من النار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الثاني لأن فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. فعن عبد الله بن قرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. طيب. المصنف waffaqahullah ta'ala mengatakan setelah membawakan semalam al-azim la yaqsim illa bi'azim, yang maha agung, yang maha besar, dia tidak mungkin bersumpah kecuali dengan hal yang besar, yaitu wal fajri wa layalin ashar. Layalin ashar maksudnya adalah 10 pertama Dzulhijjah. Baik, kenapa diutamakan, dilebihkan 10 pertama ini dibandingkan hari-hari lain? Yang pertama, li'anna fiha yauma arafata, karena di 10 pertama ini terdapat hari Arafah. Isra tanggal berapa hari Arafah? Tanggal berapa? Tanggal 10. Mana jamaah Pancor dulu nih? Atau Mas Bagi? Tanggal berapa? Tanggal 9. Masya Allah. Rah, jelas Rah? Isra? Nggak lain kita. Ya, tanggal 9. Itu sebabnya dilebihkan 10 pertama itu karena di sana hari Arafah. Yang kita tahu hari Arafah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-hajju Arafah. Amalan haji yang paling utama itu adalah wukuf di Arafah. Wa huwa yaumun 'azimun. Itu hari yang sangat agung. Ya'tiqullahu fihi 'ibadahu minan nar. Hari itu Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Di samping bulan Ramadan walillahi fihi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Di bulan Ramadan itu Allah memerdekakan hambanya dari api neraka setiap malam. Nah, 10 pertama Dzulhijjah itu hari pembebasan dari api neraka yang paling banyak adalah hari Arafah. Maju sedikit biar maju lagi ya, barakallahu fikum. Nah, mana dalilnya paling banyak Allah memerdekakan dari api neraka hari Arafah? Fa an Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Hari paling banyak Allah Azza wa Jalla memerdekakan hambanya dari api neraka adalah hari Arafah. Ini paling banyak.
Ramadan setiap malam. Tapi untuk 10 pertama Dzulhijjah hari Arafah, dan di sana pemerdekaan dari api neraka paling banyak. Ma min yaumin, tidak ada hari aktsar, paling banyak, min an yu'tiqallahu fihi, Allah Azza wa Jalla memerdekakan di dalamnya abdan, hambanya, minan nar, dari api neraka, min yaumi Arafah, selain dari hari Arafah. Berarti paling banyak hamba dilepas dari api neraka adalah pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah Azza wa Jalla mendekat kepada hambanya hari itu. Tentunya Allah mendekatkan diri layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Thumma yubahi bihimul malaika, setelah Allah Azza wa Jalla mendekat kepada hambanya yang di Arafah, Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat. Jadi orang-orang di Arafah itu dibanggakan di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Fayaqulu ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Ya pada mengumpean yang Arafah ini tidak ada lain kecuali ingin dimerdekakan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sebabnya 10 pertama ini mulia, karena di sana hari Arafah itu adalah hari paling banyak hambanya dilepas dari api neraka. Hadis yang tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, kenapa hari atau 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan hari-hari lain? Li'anna fiha yauman nahri, karena di dalamnya ada hari penyembelihan. Di dalamnya ada hari apa? Penyembelihan. Baik, pertanyaan. Hari penyembelihan, tanggal berapa hari penyembelihan? Ya Fahmi, hari penampahan tanggal 10. Barakallahu fi. Jelas Isra? Nah, kalau ukuf tanggal 9, hari nyembelih tanggal 10. Jangan dibalik Rah. Nanti tanggal 10 hari Arafah, tanggal 9 hari nyembelih. Wah, bahaya ini. Batal hajinya nanti. Baik. Wa huwa yaumul hajjil akbar. Tanggal 10 itulah hari haji akbar. Wah, para jemaah. Jadi bukan nama haji akbar itu tanggal 9 bertepatan dengan hari Jumat, atau wukuf bertepatan dengan hari Jumat. Ada riwayatnya, tetapi riwayatnya tidak sahih. Jadi yang sahih itu adalah haji akbar itu tanggal 10. Maka siapapun bisa wukuf, melontar jumrah, dia sudah dapat haji akbar. Rasulullah SAW bersabda, ya, al-hajju Arafah. Amalan haji yang paling utama itu adalah Arafah. Berarti apa? Wukuf di Arafah. Karena kita tahu haji itu ada 2. Ada berapa? Ada 2. Haji Fatihin sebutkan. Haji akbar. Yang kedua haji asghar atau haji kecil. Baik, haji akbar, mana dinamakan haji akbar? Con? Haji besar, betul. Mana di haji akbar itu? Sahrul, dapat wukuf dan rangkaian ibadah haji, itu namanya haji apa? Akbar. Baik, mana haji asghar, haji kecil? Ahim, melaksanakan umrah. Jelas ini? Bisa umrah berarti haji
Haji kecil. Bisa wukuf dan rangkaiannya berarti haji besar. Jelas ini? Baik. Wa huwa a'dhamul ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Tanggal 10 itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Hari paling besar di sisi Allah. Bahkan apa? Ya, afdhalul ayyam. Hari yang paling mulia. Mana dalilnya? Fa'an Abdullah ibn Qurr, dari Abdullah ibn Qurr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyami 'indallah yaumun nahri thumma yaumul qarri. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Hari apa? Hari penyembelihan, berarti tanggal 10. Thumma yaumal qarri, kemudian hari menetap di Mina. Kemudian hari menetap di Mina. Han, mana Han? Berapa hari menetap di Mina, Han? Satu malam. Bisa ditambah lagi sama Umi? Jamdun, tumben ada Jamdun nih. Masya Allah, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Bagaimana kok bisa 2 hari, bisa 3 hari itu? Bagaimana ceritanya? Sebutkan hari-harinya kalau gitu. Sebelas, 12 itu nafar au pulang duluan. Terus kalau nafar tsani 11, 12, 13. Berarti apa para hadirin? Hari yang paling afdal atau paling agung di sisi Allah tanggal 10. Kemudian 11, 12, 13. Dan keempat-empatnya hari penyembelihan. Jadi Nabi SAW katakan, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah, paling besar di sisi Allah, hari penyembelihan. Kemudian hari menetap di Mina, itu nama Qar. Hari menetap di Mina. 11, 12, 13. Wa huwa 'id, khalas. Wa qala wa huwa 'idul muslimina syara'a Allahu lana fihi al-aklu wasyurb syara'a Allahu lana fihi al-akla wasyurba. An Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim yawm ala Arafah wa yawm an-nahri wa ayyam at-tashriq 'induna ahli al-Islam 'iduna ahli al-Islam wa hiya ayyam aklin wa shurbin. Wa an Ubaysah al-Hudali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyam at-tashriq ayyam aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Wa huwa 'idun lil muslimin. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13 itu hari raya kita kaum muslimin. Syara'allahu lana fihi al-akla wasyurba. Disyariatkan kita pada hari raya itu makan dan minum. Oleh karena itu tidak boleh puasa. Tidak boleh apa? Puasa bagi selain jamaah haji. Jamaah haji yang boleh puasa yang tamattu, tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka harus puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di rumah. Di mana 3 hari itu? Itulah dia 11, 12, 13.
kita yang tidak haji haram berpuasa. Bidalil, dalilnya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu al-Ansari al-Badri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah, hari Arafah. Ingat pastiin tanggal berapa Arafah? No, betul no mantap. Tanggal berapa Arafah? Tanggal 10 namanya. Rah. Tanggal berapa? Hah? Tanggal 9. Awas. Jangan salah puasa nanti. Ya. Baik. Yaum Arafah, hari Arafah 9. Wa yaumun nahri, hari penyembelihan tanggal 10. Wa ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyriq. Berapa? 11, 12, 13. Iduna ahlal Islam, itu hari raya kita kaum muslimin. 10, 11, 12, 13 hari raya kita kaum muslimin. Wahya ayyamu aklin wa syurbin, itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Itu sebabnya kita disyariatkan yang boleh, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad, hadisnya sahih. Riwayat yang lain mengatakan, wa an Nubaisyah al-Hudhali, dari Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum dan hari-hari berzikir. Dan hari-hari berzikir. Baik. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dulu dari penjelasan ini? Yang pertama, sababu tafdhilil ashr atau ayyamil ashr ala ghairiha. Apa sebab atau sebab diutamakan 10 hari pertama di atas hari-hari yang lainnya? Pertama, lijtima' ummahatil ibadah fiha, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Nah, itu sebabnya para jamaah dia diutamakan 10 hari pertama ini. Jadi kumpul inan-inan ibadah betul. Terkumpul induk-induk ibadah di dalamnya. Berupa apa? Wa minas shalah, berupa salat. Wasyam, puasa. Wassadaqah, sadaqah. Wal haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairiha, dan itu tidak ada pada bulan lain. Jadi terkumpul di 10 pertama ini apa? Ummahatul ibadah, induk-induk ibadah, inan-inan ibadah, yaitu apa? Salat, puasa, sedekah, haji, yang mana tidak terdapat pada hari-hari lain. Yang kedua, sebab diutamakan fiha yaumu Arafah, wa huwa a'zamul ayyam
limaghfiratiz dzunub wal 'itqi minan nar. Hari Arafah, hari yang paling agung untuk pengampunan dosa dan hari pembebasan dari api neraka. Paling agung, paling besar, paling banyak pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Itu sebabnya para hadirin, di hari itu jamaah haji paling afdal dibaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Yang ketiga, kenapa limadza aw sababu tafdhil ayyamil 'ashr, sebab dilebihkan, diutamakan 10 pertama itu fiha yaumun nahar, di dalamnya hari penyembelihan, wa huwa yaumul hajjil akbar, dan itulah hari haji akbar, wa a'zamul ayyam indallah 'alal itlaq, dan hari yang paling agung di sisi Allah secara mutlak. Hari yang paling agung di sisi Allah secara mutlak. Hari apa? Hari tanggal 10 atau hari nahar, hari penyembelihan. Maka itu sebabnya Nabi SAW katakan apa? Afdalul hajj al-ajju wath-thajju. Ya, liqaulin Nabi SAW, afdalul hajj al-ajju wath-thajju. Haji yang paling afdal itu aj dan thaj. Apa maknanya? Haji yang paling afdal itu adalah hari-hari itu menumpahkan darah dan memperbanyak zikir. Di sana jamaah haji bertalbiyah, bertakbir, itulah zikir. Di sana mereka nyembelih. Kita juga bisa melaksanakan. Di sini kita kurban, di sini juga kita takbiran. Baik. Berikutnya, kenapa dilebihkan 10 pertama itu di atas hari-hari yang lain? Lianna fiha Idul Muslimin, karena di dalamnya hari raya kaum muslimin. Apa itu? Idul Adha, ditambah lagi apa? Ayyamut Tasyrik. Faedah berikutnya, kenapa diutamakan 10 pertama itu? Lianna fiha al-hathu 'ala al-iktsari min at-takbiri wat-tahlil. Dilebihkan 10 pertama ini karena di dalamnya dianjurkan memperbanyak. Ini bedanya para jemaah. Dianjurkan memperbanyak apa? Tahlil dan takbir. Bayangkan sejak tanggal berapa sah? 1. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 sampai tanggal 8 takbir mutlak. Takbir apa? Mutlak. Lepas, bebas. Mulai dari tanggal 9 pagi hari Arafah sampai tanggal 10 mutlak dan muqayyad. Takbir lepas dan takbir terikat. Takbir lepas kapan saja, takbir terikat setelah sholat. Faedah berikutnya, Yaumul Id haruma fihi as-siyam. Pada hari raya itu haram untuk kita puasa. Nah, karena maka Nabi SAW mengatakan apa? Hari-hari tasyrik, hari makan dan minum, dan hari berzikir. Nah, Iqra ya Hamzah.
وقال المؤلف ما هي الأعمال التي يستحب الإكثار من فعلها في هذه الأيام؟ يستحب في هذه الأيام المباركة الإكثار من جميع الأعمال الصالحة كالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أفعال الخير، وهذا من أعظم الأسباب لجلب محبة الله تعالى، وذلك الأفضلية العمل الصالح وذلك لأفضلية العمل الصالح في هذه الأيام دون غيرها من الأيام. Santa. Baik. Kemudian al-musannif waffaqahullah taala mengatakan ma hiyal a'malul lati yustahabbul iktsaru min fi'liha fi hadhil ayyam. Mana dia amalan-amalan soleh yang dianjurkan untuk memperbanyaknya di hari-hari tersebut? Mana dia amal soleh itu yang dianjurkan untuk diperbanyak? Al-musannif waffaqahullah mengatakan yustahabbu fi hadhil ayyamil mubarakati, dianjurkan pada hari-hari yang diberkahi ini al-iktsaru min jami'il a'malis salihah, perbanyak seluruh amal-amal saleh, perbanyak seluruh perbuatan-perbuatan saleh, kas-salati, seperti salat, wa qiraatil qur'ani, membaca Al-Qur'an, wa dzikrillahi, berzikir, wa du'ai, dan berdoa, was sadaqati, bersedekah, wa birril walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arhami, menyambung hubungan rahim, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran, wa ghairi dzalika min af'alil khairi, dan yang lainnya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan baik. Wa hadza min a'zamil asbab li jalbi mahabbatillahi ta'ala. Amal-amal saleh ini semuanya merupakan sebab terbesar untuk meraih kecintaan Allah. Sebab terbesar untuk meraih kecintaan Allah. Wa dzalika li afdaliyatil amali shalihi fi hadhil ayyam. Kenapa? Karena keutamaan amal soleh di hari-hari ini duna ghairiha minal ayyam, tidak sama dengan hari-hari lain. Karena sudah kita sebutkan semalam, ada 4 sighah, ada 4 teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal soleh di 10 pertama ini. Pertama, a'zam, paling besar pahalanya. Yang kedua, azka, paling suci. Yang ketiga, afdal, paling afdal. Yang keempat, ahabbu, paling dicintai. Subhanallah, lengkap ini para jamaah. Baik, apa faedah bisa kita ambil dari pembahasan sedikit ini? Faedah yang pertama, ma hiyal amalus salih atau ma huwal amalus salih? Apa definisi amal saleh? Al amalus salih ay amalus sahih. Amal saleh itu artinya amalan yang benar. Ya kan, amal saleh ayil muwafiqu lisyar'il islami, yang sesuai dengan syariat Islam, wal khalisu liwajhillahi ta'ala, dan yang ikhlas karena Allah azza wa jalla. Itu masuk dalam firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Baru dikatakan amal itu saleh. Jadi amal saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah azza wa jalla. Faedah yang kedua,
Al-a'malus salihah min a'zami al-asbab li jalbi mahabbatillah. Amal saleh adalah sebab terbesar untuk meraih kecintaan Allah. Kama fil haditsil qudusi, sebagaimana dalam hadis al-qudusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Amalan yang paling aku cintai, kata Allah, yang digunakan oleh hambaku mendekatkan dirinya kepadaku adalah yang aku wajibkan. Jadi amalan paling demenang nasi Allah takadu ngarapatang diri tiba ia adalah amalan wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sehingga dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nah, jadi dua yang kita pakai mendekatkan diri kepada Allah. Pertama amalan wajib, yang kedua amalan sunnah. Itu sebabnya para ulama ketika menjelaskan hadis Aisyah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa kata mereka? Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya subuh itu. Jadi tidak kedeparan sunnah fajar ini belian pahala kerja sholat subuh no. Kacun. Jadi kalau sunnah fajar itu saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Karena jelas kita dalam hadis ini, hadis qudus ini, ya, yang paling Allah cintai digunakan oleh hambanya mendekatkan diri kepadanya adalah amalan wajib. Jelas nih para hadirin. Jadi ya, amal saleh merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, berarti apa? Sebab kecintaan Allah itu dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan melaksanakan apa yang disunnahkan. Baik. Nah, Iqra Abu Abdul Hamid. Kemudian al-musannif waffaqahullah ta'ala menyebutkan mimma ya'zumu ajruhu fi hadhihi al-ayyam al-'ashr, di antara amal-amal saleh yang besar sekali pahalanya di 10 pertama. Mana dia? Yang pertama, kathratu dzikrillah ta'ala min takbirin wa tahlilin wa tahmidin. Memperbanyak zikrullah ta'ala berupa takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah dan yang lainnya. Mana dalilnya bahwasanya
zikir sangat dianjurkan, terutama di 10 pertama Dzulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-28, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas sembelihan yang mereka gunakan mendekatkan diri kepada Allah, berupa nyembelih onta, nyembelih sapi, nyembelih kambing, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Hari-hari apa? Tertentu. Taib. Apa hari-hari tertentu? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat, sebutlah Allah pada hari-hari tertentu, ayyamul ashri, 10 hari pertama. Ditambah apa? Hari tasyrik. Ditambah hari tasyrik dengan hadis, wa ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik, hari makan minum dan hari zikir. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Fa innal ayyamal ma'lumat hiya ayyamul 'ashr inda jumhuril ulama. Sesungguhnya hari-hari tertentu itu untuk memperbanyak zikir adalah hari 10 pertama Dzulhijjah menurut tafsir mayoritas para ulama. Menurut tafsir mayoritas para ulama. Subhanallah. Baik. Wa yusannu, dan disunnahkan, izharut takbiri fil masajid, nampakkan takbir di masjid, tetapi bukan takbir berjamaah, takbir masing-masing. Wal manazil, rumah-rumah, wat turuqat, jalan raya, wal aswaq, pasar-pasar, dan yang lainnya. Yajharu bihir rijalu, laki-laki menyaringkan suaranya, wa tusirru bihil mar'ah, dan dikecilkan oleh para wanita, i'lanan bi ta'zimillahi ta'ala, sebagai pemberitaan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mana dalil takbir ini para hadirin di pasar dan yang lainnya? Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua sengaja keluar ke pasar, karena pasar itu tempat orang ramai. Di 10 pertama Dzulhijjah mereka berdua takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua. Jadi mereka tukang mancing orang lain untuk takbiran. Dan itulah dia tanda wali Allah. Wali Allah itu idza ru'u dzakarullah. Ketika orang melihatnya, orang berzikir, itu tanda wali Allah para jamaah. Bukan orang melihatnya bangak, la ilallah, engkelep ya. Bukan. Ya. Jadi kalau melihat, mana tandanya di antara tanda wali Allah itu ketika dilihat orang langsung berzikir. Datang dia, Masya Allah, Subhanallah, Insya Allah nih wali Allah ini. Karena wali itu mudah syaratnya dalam Islam. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Tidak ada syaratnya harus punya ilmu kebal, ilmu terbang, ilmu menghilang, nggak ada. Ya, tidak ada syaratnya itu. Nah, apakah mereka punya karamah para wali Allah? Pasti punya. Apa karamah yang paling besar? Istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar itu adalah orang bisa kokoh,
orang bisa tegar di atas agama Allah. Ini karamah paling besar sudah. Maka sampai dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kenapa? Karena istiqamah ini berat. Ya, Nabi saja disuruh istiqamah oleh Allah. Apalagi kita, yang kita ini hati kita Senin Kamis. Ya, njungjit. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya Muhammad, istiqamalah kamu sebagaimana engkau diperintahkan, demikian yang mengikutimu, yang bertaubat, ya, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melampaui batas. Baik. Apa faedah bisa kita ambil dari penjelasan ini? Faedah yang pertama, makna az-zikir. Apa makna zikir dulu para jamaah? Az-zikru kullu qawlin siqa litsana'i wad-du'a. Yang dikatakan zikir itu adalah setiap ucapan siqa, ya, yang dibawakan litsana' wad-du'a, untuk memuji Allah dan meminta kepada Allah, maka itu namanya zikir. Jadi kata-kata yang dibawakan untuk memuji Allah, yang dibawakan untuk meminta kepada Allah, itu namanya zikir. Faedah berikutnya, qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, wa afdalu dzikri wa anfa'uhu. Zikir yang paling afdal dan paling bermanfaat. Nah, ini kita harus tahu nih para jamaah, mana zikir paling afdal dan paling bermanfaat. Ma wata'a fihi al-qalbul lisan. Zikir yang sesuai hati dengan lisan. Jadi jangan luar saja zikir, dalam tidak. Wa kana minal adhkarin nabawiyah. Dan zikir itu zikir Nabi. Zikir itu zikir Nabi. Wa syahida, ya, az-zakiru ma'aniyahu wa maqasidahu. Dan yang berzikir itu memahami, ya, makna dari zikir tersebut dan maksud dari zikir itu. Jadi bukan sekedar dilafazkan maupun diucapkan. Wa afdalu dzikri wa anfa'uhu. Zikir yang paling afdal dan paling bermanfaat, ma wata'a fihi al-qalbul lisan, itu zikir yang sesuai dengan hati dan lisan. Wa kana minal adhkar an-nabawiyah, dan yang datang dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida adz-dzakiru aw adz-dzikru ma'aniyahu wa maqasidah. Dan yang berzikir itu, ya, memahami apa maksud dan makna zikirnya. Faedah berikutnya, qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri berkata, sami'na, kami mendengar, anna qira'atul Qur'an afdhalul dzikir. Membaca Quran itu zikir yang paling afdal. Idza amila bihi, dengan syarat diamalkan. Nah, Fauci, ya, kenapa? Karena Nabi Allah berfirman begitu, wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu lebih besar, maksudnya Al-Quran. Tapi apa? Idza amila bihi, apabila diamalkan. Faedah berikutnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim berkata, wa fi dzikri aktsaru min 100 faidah. Dalam berzikir itu lebih dari 100 faedah zikir itu para jemaah. Subhanallah. Jadi dalam berzikir itu lebih dari 100 faedah. Wa minha, diantaranya, yatrudus syaitan, mengusir setan. Wa yaqma'uhu wa yaksiruhu, kemudian menaklukkan syaitan dan menghancurkan syaitan. Kemudian faedah berikutnya, afdalul ibadah
aktsaruha dzikran lillah azza wa jalla. Ibadah yang paling afdal itu apabila di dalamnya banyak zikir. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, ayul haji afdal, haji mana yang paling afdal? Aktsaruha dzikran lillah, yang paling banyak zikirnya. Ayus salati afdal, salat mana yang paling afdal? Aktsaruha dzikran lillah, yang paling banyak zikirnya. Ayus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal? Yang paling banyak zikirnya. Ayus siyami afdal, puasa apa paling afdal? Yang paling banyak zikirnya. Faedah berikutnya, istihbabul iktsar min dzikrillah fi ayyamil 'ashr. Dianjurkan memperbanyak zikir pada 10 pertama Dzulhijjah. La siyama at-takbir wa tahlil. Lebih-lebih apa? Takbir dan tahlil. La siyama at-takbir wa tahlil. Lebih-lebih takbir dan tahlil. Baik. Sedikit di sini para hadirin. Sekarang kita lihat takbir dalam salat wajib sehari semalam. Salat wajib saja para jemaah sehari semalam. Kalau dijumlahkan sehari semalam salat wajib saja jumlahnya 94 takbir. Berapa? 94 takbir. Baik. Kalau kita salat 5 waktu tambah rawatib 12 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Kemudian takbir selepas salat wajib yang 33. Sehari semalam hitungannya semuanya itu para jamaah 342 takbir. Sehari semalam. Itu witir hanya berapa? 3 rakaat itu. Tambah rawatib, tambah zikir yang takbir 33. Nah, kalau ditambah kita azan, kita iqamah atau jawab azan tambah 50 berarti 392 takbir sehari semalam. Subhanallah. Itu belum salat duha dihitung loh. Belum salat tahiyatul masjid. Belum rawatib ghairu muakkad. Nah, maka ini kalau diwujudkan di 10 pertama ini luar biasa. Maka pantas Sa'id bin Jubair masuk 10 pertama Dzulhijjah, dia beribadah hampir-hampir dia tidak mampu melaksanakannya, saking banyaknya ibadah dilakukan. Itu kita ngambil contoh hanya apa? Takbir tadi. Saya kira demikian. Besok malam kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.